Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Setelah kemarin kita membahas langsung ya, sudah kemarin kita membahas tentang masih seputar gejala sosial ya. Gejala sosial sebagai objek kajian sosiologi. Jadi sosiologi itu juga mempelajari apa aja, termasuk di dalam ada ya kemarin gejala sosial. Terus sekarang kita membahas, kemarin kan ada tugas anak-anak bikinlah gejala sosial positif wajar atau gejala sosial negatif atau tidak wajar ya. Itu masing-masing 2 kalimat, jadi totalnya ada 4 kalimat. Sudah dikerjakan ya di buku tulis. Nah, sudah dikerjakan di buku tulis. Jadi kalau bisa 1 halaman saja, nanti selanjutnya maksudnya dikerjakannya jangan sampai 2 halaman, nanti difoto dikirim di menu kirim tugas ya, maksimal besok dikirimnya. Nanti ada perintah tugas selanjutnya di PPT ini, nanti ditambahin di bawahnya penjelasan mengenai realitas sosialnya yang berhubungan dengan kemarin gejala sosial, kalimat yang sudah kalian kerjakan. Nah, realitas sosial sebagai objek kajian sosiologi. Next, sebenarnya realitas sosial itu apa sih gitu. Realitas sosial itu seperti begini loh. Kita sedang melakukan sekolah daring. Jadi kita sedang melakukan interaksi sosial, yaitu sekolah daring. Ya, realitas sosial itu ya interaksi sosial, kata-katanya itu yang di sosiologi itu yang dipakai. Dan realitas sosial itu ya seperti ibarat dua sisi mata uang. Jadi dia bisa dilihat dari sisi A, bisa dilihat dari sisi B. Realitas itu bermakna banyak ya. Jadi kalau kita berbicara sekolah daring, ya di dalamnya ada interaksi sosial, di dalamnya ada realitas sosial, hubungan sosial, di dalamnya ada realitas sosial sosialisasi, penanaman nilai-nilai, pembelajaran ya kan. Jadi ibarat nggak hanya dua mata sisi uang sih, tapi bisa seperti dadu ya, di bolak-balik gitu. Jadi bisa dilihat dari berbagai sisi realitas sosial terhadap satu peristiwa atau satu gejala sosial, bisa dilihat berbagai realitas. Jadi berikut 10 realitas sosial yang digunakan biasanya sebagai objek kajian sosiologi yang bisa dihubungkan dalam menganalisa timbulnya suatu gejala sosial di dalam masyarakat, suatu peristiwa sosial. Yang pertama, bahasa sosiologis realitas sosial itu ada hubungan sosial. Hubungan sosial sama dengan interaksi sosial. Ciri-cirinya, terdapat 2 pihak lebih dalam berinteraksi, ya, 2 orang, ada komunikasi, ada tujuan yang dicapai, ada dimensi waktu berlangsungnya interaksi. Contoh hubungan sosial atau interaksi sosial dalam mempengaruhi gejala sosial. Interaksi sosial antara murid dan guru menimbulkan gejala sosial positif. Misalkan murid menjadi rajin belajar dan pintar. Ini adalah hubungan sosial tadi ya, hubungan sosial. Jadi harus dilihat nih bahasa sosiologis nih. Kedua juga ada sosialisasi dan proses pembentukan kepribadian. Nah, kayak tadi kan, jadi mengajar daring itu juga ada proses interaksi sosial, meskipun jarak jauh by media teknologi. Di dalamnya juga ada sosialisasi, nilai-nilai, ya kan. Di dalamnya juga ada misalkan pengendalian sosial juga ada. Jadi sosialisasi itu apa sih? Merupakan proses penanaman nilai, norma yang berlaku di dalam masyarakat. Merupakan proses individu atau kelompok mengenal nilai dan norma. Jadi sosialisasi itu kayak sekolah. Ini kan sosialisasi, proses penyaluran ya nilai norma kepada orang lain. Nggak hanya di sekolah, di seminar, di rapat-rapat, ya kan, rapat PKK, rapat
rapat di misalkan di balai desa dan lain sebagainya. Sosialisasi berkaitan dengan faktor pembentukan kepribadian, di mana kepribadian individu salah satunya dipengaruhi oleh proses sosialisasi yang diterima di masa hidupnya. Ya kan, nasihat-nasihat itu yang disosialisasikan kepada seseorang. Contoh sosialisasi dan proses pembentukan kepribadian dalam mempengaruhi gejala sosial. Jadi adanya gejala sosial positif, gejala sosial negatif itu juga tergantung dari realitas sosial sosialisasi. Contoh ini nasihat orang tua. Proses penanaman nilai dan norma dari orang tua kepada anak remaja akan mempengaruhi gejala sosial positif. Anak mengerti norma agama, norma sosial, norma moral, dan lain-lain. Ya, ini tentang 2 sosialisasi. Yang selanjutnya ada 3. Yang ketiga ini kelompok sosial ya. Jadi ini orang-orangnya, manusianya. Kondisi masyarakat yang berkelompok menimbulkan hubungan-hubungan sosial yang memicu adanya gejala sosial, ya kan? Dengan adanya hubungan sosial di dalam kelompok-kelompok sosial itu akan menimbulkan gejala sosial, baik positif maupun negatif. Ciri-ciri kelompok sosial terdapat kesadaran dan rasa memiliki, terdapat timbal balik hubungannya antar anggota, ada respon, ada stimulus ya, stimulus respon, adanya kepentingan bersama dalam mewujudkan tujuan, berstruktur ya, ada struktur dalam kelompok, berkaidah dan mempunyai pola, memiliki aturan, berkaidah. Contoh kelompok sosial mempengaruhi gejala sosial. Munculnya kelompok sosial kelas 10 IPS akan mempengaruhi gejala sosial, misalkan terbentuknya geng-geng anak IPS, ya kan, kelompok-kelompok di dalam anak IPS, IPS 1, IPS 2 gitu. Selanjutnya lagi ada nilai dan norma ya. Nilai dan norma. Nilai itu apa? Prinsip dasar ya. Dia harus bisa bedakan nih nilai sama norma. Nilai itu adalah prinsip dasar yang dianggap penting bagi individu masyarakat. Setiap aktivitas masyarakat mengandung nilai. Nilai sosial tidak universal atau tidak umum. Artinya setiap daerah atau wilayah memiliki nilai sosialnya masing-masing. Kalau norma itu adalah lebih kepada aturan, tertulis atau tidak tertulis. Jadi kalau norma dibentuk untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat sebagai sistem kontrol. Kalau nilai lebih kepada prinsip ya. Contoh nilai dan norma dalam mempengaruhi gejala sosial. Ini di kiri ini adalah anak kecil makan pakai tangan kanan. Kalau yang sebelah kanan ini peraturan sekolah yang tertulis yang di-sharekan kepada seluruh sivitas akademik sekolah. Nilai, contohnya makan tangan kanan, itu nggak ada peraturannya, nggak ada aturan tulisnya, tapi adalah prinsip dasar yang diajarkan sejak kita kecil. Kalau makan tangan kanan, itu adalah tangan yang bagus, ya, memakai tangan kanan. Kalau norma lebih kepada peraturan, ya. Jadi dia fungsinya itu untuk mempengaruhi individu dalam bertindak sehari-hari. Jadi supaya dikontrol gitu ya, nggak melakukan penyimpangan. Jadi harus dikasih peraturan tertulis gitu atau tidak tertulis yang biasanya berbau, norma itu berbau sanksi dan reward. Jadi kalau melanggar ya ada sanksinya. Kalau norma lebih seperti itu. Next, struktur sosial ya. Struktur itu artinya tahu kan, struktur bangunan ya. Berarti struktur bangunan tuh ada apa aja gitu ya. Ada pertama ada tanah, ada lantai, ya kan, ada apa lagi gitu, atap. Nah, struktur itu susunan tatanan gitu loh. Untuk untuk fungsinya itu ya untuk mengatur struktur itu. Struktur sosial, tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial. Struktur sosial dibagi menjadi 2, diferensiasi atau stratifikasi. Ini kita akan bahas di kelas 11 nanti ya. Yang penting kalian tahu dulu aja ya, ada apa sih realitas-realitas sosiologi itu. Nanti di dalamnya ini akan lebih detailnya di kelas 11. Diferensi sosial, perbedaan antar kelompok secara datar. Stratifikasi sosial, strata berarti perbedaan yang naik turun, namanya juga strata ya. Strata kan
hubungannya atas bawah. Contoh struktur sosial, struktur organisasi di dalam kelas, ya. Struktur atau posisi di kelas mempengaruhi individu atau anggota kelompok di dalam kelas dengan bertindak sesuai peran dan fungsinya masing-masing. Jadi ketua kelas bertindak mengatur, mengkoordinir teman-temannya. Bisa ada perintah dari wali kelas atau dari guru disampaikan kepada teman-teman, ya. Jadi sebagai bukan kontrol, sebagai koordinir murid yang ada di kelasnya itu untuk ke guru, baik tugas atau baik apa itu, informasi-informasi. Jadi kalau sekretaris fungsinya mencatat, mendokumentasikan atau dan lain sebagainya. Kalau anggota biasa ya fungsinya untuk ini kita nurut aja deh sama ketua kelas gitu kan, apa yang diminta ya kita kasih gitu kan untuk kepentingan sekolah. Berdarah ya fungsinya untuk apa, untuk misalkan menarik iuran dan lain sebagainya. Jadi struktur sosial itu mempengaruhi juga adanya gejala sosial. Yang keenam, adanya penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial, segala bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan nilai tadi, prinsip dasar dan norma peraturan masyarakat. Perilaku penyimpang disebut juga bahasa asingnya itu deviasi sosial. Contoh penyimpangan sosial dalam mempengaruhi gejala sosial yaitu ini bertengkar, ya kan, terus apa lagi, merokok pelajar, pertawuran pelajar. Ini perilaku menyimpang individu atau masyarakat banyak menimbulkan gejala sosial negatif. Ini lebih kepada gejala sosial negatif ya. Oke, selanjutnya ada 10 nih kita. Yang nomor 7 itu ada lembaga sosial. Lembaga sosial itu bisa lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga politik, lembaga sosial, lembaga ekonomi ya. Apa sih lalu lembaga atau institusi itu? Yaitu suatu wadah yang tersistem ya, sistem di dalamnya lengkap. Ada yang mengatur, ada peraturan, ada yang diatur ya. Kerjanya itu tersistem ya, terpola, ada aturan mainnya. Kok namanya sistem itu mesti ada aturan mainnya gitu, nggak sembarangan. Jadi nggak sembarangan kayak kita bentuk komunitas gitu ya, kita bentuk geng gitu, kadang aturannya nggak jelas. Tapi kalau lembaga, institusi, dia pasti punya logo, dia pasti punya peraturan, dia pasti punya struktur ya kan, ada ketua dan lain sebagainya. Itu aturan mainnya ada, bahasa kasarnya. Jadi wadah yang tersistem, dia memiliki apa? Nilai, norma, hubungan-hubungan yang terorganisasi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Ciri-ciri lembaga atau institusi yaitu perwujudan dari nilai norma sosial. Tujuannya jelas, dibentuknya lembaga sosial itu, norma peraturannya juga jelas, simbolnya, simbol lembaga itu juga jelas. Kalau misalkan lembaga pendidikan SMA Muhammadiyah, ya simbolnya SMA Muhammadiyah itu dia punya simbol gitu. Terdapat sarana dan prasarana, ya, ada fasilitas dan bertahan dalam jangka waktu tertentu. Contoh SMA Muhammadiyah 4 Surabaya. Logo di atas termasuk lembaga pendidikan SMA Muhammadiyah 4 Surabaya dengan ciri lembaga sosial yang sudah lengkap seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Lembaga pendidikan mempengaruhi timbulnya gejala sosial di dunia pendidikan. Ya. Nah, terakhir, kalau misalkan ini lembaga sosial tadi juga misalkan PKK, ada simbol PKK. Lembaga sosial politik, partai politik juga ada simbolnya ya kan. Lembaga sosial agama juga ada simbolnya gitu. Misalkan simbol itu kayak simbol identitas organisasi itu ya. Jadi orang tahu nih, oh ini dilihat dari simbolnya ya kan. Lembaga politik DPR, ada simbolnya DPR, itu apa simbolnya? Lembaga sosial pemerintah,
pemerintah pusat itu juga ada simbolnya, ya kan? Kementerian ini itu juga ada simbolnya. Jadi setiap lembaga itu punya simbol juga, ya. Pastinya mereka punya aturan, mereka punya struktur sosial, mereka punya peraturan, ya, dan tujuannya jelas. Jadi nggak sembarangan, tersistem. Yang 8 itu mobilitas sosial. Mobile tuh keliling. Mobile tuh keliling, ya. Berarti istilahnya berpindah-pindah. Nah, mobilitas dari kata mobile, berpindah-pindah. Ya, mobile, ayo kita mobile keliling gitu. Mobilitas sosial, pergerakan atau perpindahan status mobilitas sosial disebut dengan pergerakan atau perpindahan status individu atau kelompok sosial dari suatu lapisan sosial menuju lapisan sosial lain. Jadi mobilitas sosial itu kayak perpindahan status individu atau kelompok dari lapisan satu ke lapisan sosial lainnya. Jadi bisa naik, bisa turun, atau bisa bergeser. Perpindahan lapisan sosialnya seperti itu, ya. Jadi mohon maaf, maksud saya itu perpindahan status, misalkan dari dia dulu bos jadi karyawan, atau karyawan sekarang jadi bos, itu perpindahan naik turun. Tapi juga ada perpindahan yang nggak naik turun, yang geser. Jadi dulunya misalkan dulu misalkan bekerja menjadi karyawan di perusahaan A, sekarang menjadi karyawan di perusahaan B. Itu tandanya adalah dia sama-sama menjadi karyawan, tapi bedanya dia dulu di karyawan A, sekarang di karyawan B, tapi posisinya sama, jadi karyawan, ya kan. Nah, itu perpindahan, pindah kan dia, tapi dia sama, posisinya sama, horizontal. Tapi kalau vertikal, dulunya dia karyawan, sekarang jadi atasan gitu. Terdapat 3 mobilitas sosial, yaitu perpindahan status naik dan turun. Contoh karyawan menjadi bos atau bos menjadi karyawan, ya, naik turun. Mobilitas horizontal, perpindahan status mendatar, dulunya di karyawan A, sekarang karyawan B. Mobilitas lateral, perpindahan status gabungan. Contoh nih, mobilitas sosial dalam mempengaruhi kerja sosial. Mobilitas sosial horizontal, dulunya menjadi news anchor di perusahaan RCTI, sekarang news anchor di Metro TV. Ini horizontal, ya. Masih sama-sama news anchornya, pembaca berita, tapi beda perusahaan. Namun kalau mobilitas sosial vertikal, dia seperti anak tangga, meningkat. Perpindahan status, posisi atau jabatan di tempat pekerjaan bisa berpindah menjadi naik, menjadi atasan, atau turun menjadi bawahan lagi. Nah, 9 itu ada kita membahas tentang pengendalian sosial. Pengendalian sosial merupakan upaya penertiban yang dilakukan oleh masyarakat dengan bertujuan menjaga keteraturan dan keseimbangan di dalam masyarakat, ya, supaya hidup harmonis, ya, hidup tidak ada konflik, hidup damai. Dilakukan pengendalian sosial. Pengendalian sosial sifatnya berdasarkan sifat dibagi menjadi 3. Ada secara preventif, represif, dan secara gabungan keduanya. Apa itu pengendalian sosial secara preventif? Dia dilakukan untuk mencegah penyimpangan sosial. Ya, preventif itu mencegah intinya. Kalau represif dilakukannya setelah penyimpangan sosial. Ya, preventif itu dicegah. Ya, dikasih wejangan, dinasehati, dan lain sebagainya. Namun represif itu sudah terjadi, dikasih hukuman supaya memberikan efek jerah. Contohnya di penjara, ya kan? Itu sudah terjadi represif. Nah, secara gabungan yang keduanya, ya, dilakukan sosialisasi, kemudian juga ada hukuman. Kalau berdasarkan caranya, pengendalian sosial ada 2, persuasif sama koersif. Kalau persuasif itu rayuan, dibujuk, ya kan. Contohnya kayak misalkan
merayu anak kecil supaya tidak melakukan kegiatan negatif itu kan, dan lain sebagainya. Kalau koersif itu dengan cara menekan, memaksa, dan melakukan kekerasan. Contohnya kalau misalkan pengendalian yang dilakukan polisi ya terhadap masyarakat yang bandel. Ini contoh pengendalian sosial preventif persuasif. Biasanya berupa bentuk sosialisasi, pencegahan tindakan penyimpangan sosial kepada remaja di sekolah, bahaya narkoba, ya, bahaya misalkan pergaulan bebas, bahaya kriminalitas dan lain sebagainya. Gambar di atas ini yang polisi ini ya, ini sedang menangani mungkin demonstran yang anarkis. Gambar di atas merupakan contoh pengendalian sosial koersif dengan tekanan, paksaan. Ya. Contoh pengendalian represif bisa seperti hukuman penjara setelah melakukan penyimpangan sosial guna memberikan efek jerah, hukuman pada pelaku. Yang terakhir 10 ada perubahan sosial. Selo Sumarjian, sosiolog Indonesia, berpendapat perubahan sosial yaitu segala perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat yang dipengaruhi sistem, di mana di dalamnya terdapat nilai, sikap, pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Jadi perubahan itu ya perubahan nilai, ya kan, perubahan peraturan, perubahan sikap, perubahan pola perilaku yang terjadi di kelompok dan lembaga masyarakat. Macam perubahan sosial itu ada evolusi dan revolusi. Ada perubahan lambat, evolusi. Kalau ada R-nya, perubahan cepat, besar-besaran, revolusi. Contoh perubahan evolusi yaitu modernisasi. Dulu ya menyebabkan terjadinya perubahan sistem perbankan pembayaran. Dulu uang itu hanya sekedar tukar menukar, ya. Aku beli berasmu ya, tapi nanti tak tukar sama apel perkebunanku gitu. Aku punya apel di kebun tapi aku nggak punya sawah gitu. Jadi di zaman dulu tuh belum ada uang buat dicetak perusahaan, uang bank itu nggak ada gitu. Ini orang itu ya berburu di hutan, ya, menanam, berkebun, terus ya seperti masyarakat desa gitu kan belum ada gedung-gedung tinggi langit-langit seperti langit gitu kan, gedung pencakar langit kan nggak ada dulu. Jadi barter sistemnya, aku punya apa kamu punya apa gitu, yang nilainya hampir sama ya. Kemudian lambat-laun berkembang menjadi uang logam ya, uang receh itu sebagai alat untuk membeli nukar. Kemudian ada uang kertas, kemudian juga ada cek ya, tinggal mencairkan di bank gitu, tinggal cek gitu. Jadi cuma bawa selembar doang gitu kalau misalkan mau transaksi uang besar. Dan sekarang pada saatnya juga ada e-money, baik berupa kartu tinggal gesek atau yang berupa gadget tinggal transfer lewat aplikasi. Itu perubahannya nggak sebentar tapi lama, nunggu berabad-abad ya, dari awalnya barter sampai sekarang aplikasi gadget. Itu perubahan yang evolusi bertahap, lama. Tapi kalau perubahan cepat yang langsung der gitu ya, itu contohnya peristiwa revolusi industri di Inggris. Industri terjadi di mana pada tahap awal yaitu tanpa mesin, kemudian berubah menjadi tahap produksi dengan memakai mesin. Banyak pemberhentian tenaga kerja besar-besaran karena adanya penggantian tenaga mesin. Yang ada tenaga manusia diganti tenaga mesin di pabrik, dan itu ada PHK besar-besaran, pemutusan hubungan kerja, dan itu menyebabkan dampak yang besar sekali, pengangguran, ketidakadilan ya kan, oleh masyarakat kaya pemilik modal dengan masyarakat biasa. Itu perubahan yang sangat memberikan dampak yang luar biasa, langsung terkejut gitu ya. Nah, udah selesai. Jadi tugas pertemuan ke-7 ini maksimal dikumpulkan besok ya, Kamis 16 September jam 9 pagi. Kalau bisa dikumpulkan siang ini, sore ini, malam ini lebih bagus supaya nggak lupa ya. Jadi besok pagi gue tinggal udah selesai nih ngumpulkan gitu.
tulis jawaban di Microsoft Word, di buku tulis ya, kemarin di buku tulis, mohon maaf, atau di buku tulis nggak apa-apa, kirimkan sesuai jadwal pada Edusmamif, dikirim di menu menu kirim tugas ya. Sesuai jadwal itu besok maksimal jam 9 pagi. Nah, kemarin kan sudah membuat 2 contoh kalimat gejala sosial positif dan negatif. Itu ditambahin analisalah dan jelaskan detail. 4, ini maksudnya 4 bukan 10. 4 gejala sosial tersebut dengan kaitannya terhadap objek-objek kajian sosiologi seperti yang sudah dijelaskan pada PPT yang saya berikan. Contoh nih ya, Ustazah punya kalimat gejala sosial negatif. Pina selalu makan saat pelajaran di kelas. Ya, ini offline. Meskipun ia tahu bahwa saat pelajaran terdapat peraturan tidak diperbolehkan makan di kelas. Nah, ada peraturan tapi dia tetap makan gitu. Melanggar. Kalimat yang digarisbawahi dan tebal itu, kalimat gejala sosial negatif, terdapat hubungannya dengan realitas sosial, norma sosial yang sudah dibuat sekolah terhadap siswa guna mengatur siswa dalam mencapai kondisi belajar yang nyaman. Jadi ada hubungannya dengan realitas sosial, kajian sosiologi, norma sosial, peraturan tidak boleh makan di dalam kelas. Jadi semua kalimat yang kalian bikin, peristiwa sosial, negatif, positif, itu hubungkan dengan realitas sosial. Realitas sosial itu nggak harus harus ini realitas sosial, nggak mesti. Jadi ini tuh bisa realitas sosial, norma sosial, pengendalian sosial, bisa masuk sosialisasi, bisa masuk ya kan. Jadi nggak saklek gitu ya. Jadi nggak usah takut salah. Silakan dikerjakan. Bila bingung silakan WA Ustazah. Supaya kalian mengasah otak ya, supaya paham. Jadi itu ya, tolong dicocokkan kalimat gejala sosialnya terhadap realitas sosiologi. Yang 10 realitas sosiologi yang ada di PPT ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kira gawe soal itu.